Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Padang Panjang Sepekan dari Studio Kominfo Padang Panjang bersama saya Hafizah Sri Wahyuni. Inilah informasi selengkapnya. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra serahkan bantuan sarana produksi cabai pada kegiatan Gerakan Tanam Cabai dan penyerahan bantuan pekarangan pangan lestari atau P2L Kota Padang Panjang 2023 untuk 4 kelompok wanita tani Jumat 22 Desember. Dalam sambutannya, pada acara yang digelar di KWT Berkah Kita Perumahan Sago Kelurahan Ngelau itu, Sony menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangtan yang telah menggagas kegiatan ini. Gerakan Tanam Cabai sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan produksi dan ketersediaan cabai di tengah masyarakat, sekaligus juga menjadi salah satu langkah konkret dalam mengendalikan inflasi. Kegiatan ini, sebut Sony, juga telah terbukti berhasil mengendalikan laju inflasi di beberapa daerah termasuk Kota Padang Panjang. Dengan adanya stimulan berupa sarana produksi cabai merah pada kelompok tani ini, juga bisa meningkatkan pertanaman cabai merah di lahan pertanian mereka. Sony berharap dengan adanya bantuan P2L, ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan dapat meningkat dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung program pemerintah dalam penanganan lokasi prioritas intervensi stunting. Sementara itu, Kepala Dispangtan Ade Nefrita Anas mengungkapkan, dari data produksi cabai di Padang Panjang, beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan terutama dari segi luas tanam. Pada 2020, luas panen cabai besar adalah 99 hektar dengan produksi sebesar 930,5 ton. Kondisi ini menurun pada 2021 dengan luas panen 74,2 hektar dan produksi 693,5 ton. Pada 2022 dengan luas panen 64,9 hektar dan produksi 708,14 ton. Pada 2023 sampai Oktober lalu dengan luas panen 41,1 hektar dan produksi sebesar 525,9 ton. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan pihaknya dalam mengendalikan kenaikan harga cabai ini dengan memberikan stimulan berupa sarana produksi cabai merah pada petani atau kelompok tani untuk meningkatkan pertanaman cabai merah di lahan pertanian mereka. Melalui dana BTT 2023, Dispangtan mengajukan dana untuk pembelian sarana produksi cabai untuk 73 petani dengan total luasan lahan 6,05 hektar. Adapun sarana produksi yang dibantu per satuan hektarnya adalah benih cabai 14 pak, pupuk NPK non-subsidi 400 kg, dan plastik mulsa hitam perak sebanyak 20 bal. Ditambahkan Ade, pada 2023 ini Padang Panjang juga mendapatkan kegiatan P2L sebanyak 4 KWT yang dilaksanakan guna meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan. Ini guna mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung program pemerintah dalam penanganan lokasi prioritas intervensi penurunan stunting. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Dandim 0307TD, Letkozi Sutrisno, anggota Komisi 2 DPRD Puji Astuti, Kepala OPD, Camat, dan Lurah serta pihak terkait lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Usai pelaksanaan senam bersama di lapangan Bancalaweh, KPU Kota Padang Panjang adakan sosialisasi pemilu 2024 Ahad 24 Desember. Sosialisasi tersebut dibuka PJ Wali Kota Sony Budaya Putra dan dihadiri Forkopimda beserta Kepala OPD. Sosialisasi tersebut dibuka PJ Wali Kota Sony Budaya Putra dan dihadiri Forkopimda beserta Kepala OPD. Sony mengapresiasi kegiatan sosialisasi pemilu ini karena sangat penting bagi masyarakat. Acara ini bisa meningkatkan literasi pemahaman dan pengetahuan dalam mewujudkan pesta demokrasi. Melalui pesta demokrasi ini sebutnya, masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin negara, wakil rakyat, dan pemimpin daerahnya. Selain itu, ia mengimbau masyarakat Padang Panjang agar berbondong-bondong ke TPS pada 14 Februari 2024, karena satu suara akan menentukan masa depan bangsa. Sementara itu, PLH Ketua KPU Padang Panjang Mas Naidi menyampaikan,
Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan berpartisipasi untuk menyukseskan pemilu 2024. Dikatakannya, pada 2019 lalu, partisipasi masyarakat Padang Panjang dalam pemilihan yaitu 82%. Sudah melebihi target nasional. Untuk 2024, persentase nasional berkisar 81,5%. Tentu, ini harus dicapai dan ditingkatkan. Perlu diketahui, sampai saat ini, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT Padang Panjang 43.482 yang tersebar di 196 TPS. 1 TPS khusus di rutan kelas 2B. Daerah pemilihan ada 2, Padang Panjang 1 dan Padang Panjang 2. Partai politik berjumlah 18 partai. Ada 5 surat suara. Surat suara 1 untuk Capres dan Cawapres warna abu-abu. Warna kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD RI, biru DPRD Provinsi, hijau DPRD Padang Panjang. Ia mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024. Mari kita sama-sama ke TPS pada 14 Februari 2024. Kegiatan sosialisasi juga dihibur artis lokal Minang, Aju Buset dan dimeriahkan dengan door prize. Yuli Guslinda dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Di mana nanti masyarakat bisa memilih? Ya, 1 buah televisi. Ya. Bocil belum milih 17 tahun atau sudah pernah milih? Memasuki tahun politik, PJ Sekda Winarno imbau agar para jemaah masjid tidak terbawa suasana. Mereka diajak ikut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pemilu 2024 di Kota Padang Panjang. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan di kegiatan Subuh Mubarakah yang berlangsung di Masjid Raya Jihad, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Minggu 24 Desember. Winarno juga menyampaikan beberapa program Pemko dalam bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Kedepan, katanya kegiatan Subuh Mubarakah ini akan terus dilanjutkan dan digaungkan di Padang Panjang. Sementara itu, penceramah Mas Rizal Munaf dari Jakarta yang merupakan putra Padang Panjang menyampaikan ceramah mengenai ketakwaan manusia. Dikatakannya, manusia harus tunduk dan melaksanakan perintah Allah sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yuli Guslinda dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Bermain imbang melawan Josal FC tanpa gol, PSPP Padang Panjang pimpin klasmen sementara grup C 8 besar Liga 3 Sumbar, Selasa 26 Desember. Jika menang atau imbang di partai terakhir menghadapi PS Damasraya Kamis 28 Desember lusa, kesebelasan kebanggaan kota Serambi Mekah ini akan melaju ke partai semifinal Liga 3 yang digelar Aspro PSSI Sumbar. Bertanding melawan Josal FC di Gor Durian Gadang Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman, merupakan pertemuan kedua. Sebelumnya, keduanya tergabung dalam grup A babak penyisihan. Dalam laga ini, pelatih PSPP Apri Giri Marwanto lakukan rotasi pemain. Ia menyimpan 2 pemain utama, Kevin Evander dan Fairuzen Maulana, dengan memasukkan pemain tengah Nanda Rizky sebagai starter. Jalannya pertandingan yang dipimpin wasit Rihul Munandar Kota Padang ini berlangsung ketat. Kedua tim bermain sangat hati-hati. Pemain saling serang yang ditunjukkan kedua tim membuat 2.000 penonton yang memadati tribun bersorak menyemangati tim kesayangan mereka. Namun hingga babak pertama usai, belum satu pun gol yang berhasil diciptakan kedua kesebelasan. Memasuki babak kedua, Josal FC yang sangat berambisi memenangkan pertandingan ini, bermain terus menekan pertahanan anak-anak PSPP. Beruntung, rapinya barisan belakang yang dijaga duet center back Ahmad Hawari dan Muhammad Latif Habibullah cukup mampu meredam beberapa serangan pemain lawan. Ditambah penampilan gemilang yang diperagakan kiper senior Dedi Kurniawan yang beberapa kali mampu mengamankan beberapa shoot on target penyerangan Josal FC. Anak asuhan Apri Giri bukannya tanpa peluang. Beberapa kali pergerakan striker cerdas Jimmy Trian Brother yang terkenal pintar menempatkan posisi mampu membuat repot barisan belakang Josal FC. Jual beli serangan terus terjadi hingga babak kedua usai. Skor kacamata tetap bertahan. Ketua Umum PSPP Sony Budaya Putra tidak dapat menutupi kegembiraannya dengan hasil ini. PJ Wali Kota ini mengapresiasi perjuangan luar biasa yang diperagakan anak-anak PSPP. Sementara Apri Giri bersama asisten pelatih Ricky Fernando bersyukur raihan 1 poin dalam laga ini. Kepada pemain dirinya berpesan untuk tetap fokus menghadapi pertandingan terakhir PSPP di babak 8 besar ini.
Dengan hasil ini, PSPP memimpin klasemen sementara grup C dengan raihan 4 poin. Batang Ane FC berada di posisi kedua dengan poin 3, sementara Josal FC berada di peringkat 3 dengan mengumpulkan poin 2, dan peringkat 4 ditempati PS Damasraya yang baru mengumpulkan 1 poin. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Pemerintah kota melalui Bapeda menggelar forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang 2025-2045 Rabu 27 Desember di Hall Lantai 3 Balai Kota. Mengangkat tema Padang Panjang agamis, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti beberapa organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemko. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra menyampaikan, RPJPD merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai instrumen untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Dikatakannya lagi, forum konsultasi publik ini untuk menyusun langkah bersama sebagai wadah mendapat masukan dan saran dari organisasi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, berkaitan dengan rancangan awal untuk disempurnakan menjadi dokumen RPJPD sebagai acuan bagi kepala daerah untuk 4 periode berikutnya. Sebelumnya, Kabid Ekonomi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Bapeda Erni Afni STMSC menyebutkan, kegiatan ini dilatar belakangi dengan RPJPD 2005-2025 yang akan segera berakhir. Dalam kesempatan ini juga diserahkan penghargaan pemenang Pemberdayaan Masyarakat Award dengan pemenang juara 1 Kelurahan Guguk Malintang, disusul Tanah Pak Lambi dan Sigando sebagai juara 2 dan 3. Juara harapan 1 Kelurahan Sileng Bawah diikuti Ekor Lubuk dan Kotokati sebagai harapan 2 dan 3. Andes Maradona dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. Harapan ketiga tadi dengan nilai 67,93. Dengan harapan kedua juga mendapatkan nilai 3,5. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra resmikan Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang bertempat di Jalan Adam Bebe, Masjid Syatariah, Kelurahan Balai-Balai, Rabu 27 Desember. Peresmian ponpes tersebut ditandai dengan penandatanganan prestasi oleh PJ Wakosoni yang disaksikan Ketua Yayasan Syekh Inye Angku Aluma, Tuanku Mudo Ismet Ismail, Kapolsek Padang Panjang itu Fauzan, perwakilan kantor Kemenak Syaiful, Lurah Balai-Balai Tedrion, serta para jemaah Masjid Syatariah dan tokoh masyarakat. Soni menyampaikan dalam konteks pendidikan, ponpes menempati posisi penting dalam pembangunan karakter bangsa. Pembangunan ponpes memiliki makna ganda sekaligus, yakni melahirkan generasi muslim yang memiliki integritas keilmuan dan keislaman tinggi, serta menyiapkan kader-kader umat yang kelak akan berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Sony juga berharap ponpes ini mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berakhlak mulia. Semoga dari ponpes ini akan lahir ulama-ulama baru sebagai pemimpin Islam di masa yang akan datang. Pemerintah daerah akan senantiasa memberikan perhatian dan mendukung keberadaan ponpes ini. Sementara itu, Tuanku Muda Ismet menyebutkan, awal berdirinya ponpes ini mengangkat dari semangat untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia dan kuat dalam sisi agama di Padang Panjang. Ia mengungkapkan ponpes ini menganut kurikulum Salafiyah yang menerapkan prinsip 70% ilmu agama dan 30% ilmu pengetahuan umum yang berbasis tingkat ulul. Turut hadir pada kesempatan tersebut tokoh masyarakat M. Syadik Pasadigu beserta undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Kumpulan karya puisi dari 125 penyair yang dirangkum dalam buku berjudul Puisi Cinta untuk Palestina diluncurkan PJ Wali Kota Sony Budaya Putra Senin 27 Desember di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota. Antologi puisi ini dikurasi pendiri Sekorah Menulis Elipsis Muhammad Subhan dan salah satu pendiri komunitas seni Kuflet Sulaiman Junet. Ada sekitar 760 karya yang diseleksi menjadi 125 puisi. Para penyair bukan saja berasal dari Indonesia, melainkan dari Malaysia dan Timur Leste. Setelah diluncurkan, buku tersebut kemudian dilelang. Hasilnya didonasikan untuk perjuangan rakyat Palestina yang disalurkan lewat Komite Nasional untuk Rakyat Palestina atau KNRP. Selain itu juga turut dilelang beberapa lukisan tentang potret Palestina.
Subhan menyampaikan, proses pengumpulan naskah puisi hingga penerbitannya dimulai sejak 29 Oktober hingga 27 Desember. Tim kurator merencanakan memilih 100 judul puisi yang akan dibukukan. Namun setelah menimbang banyak puisi yang masuk dengan kualitas baik, mereka bersepakat menambah jumlah menjadi total 125 puisi. Dikatakannya lagi, di antara 125 puisi, kurator memilih 3 puisi terbaik. Masing-masing penyair menerima reward sebesar Rp500.000, yaitu puisi berjudul Rama-Rama Merah Bunga-Bunga Mawar, karya Adri Sandra dari Payakumbuh, Lonceng Pukul 00.00 Tak Terdengar Lagi, karya Kristia Dewi Eka dari Bekasi, dan Lansia Nestapa di Rahim Gaza, karya Muhammad Iqbal Khoironia dari Sleman. Sementara itu, Sony mendukung kegiatan yang digagas komunitas seni Kufret bekerja sama dengan sekolah menulis elipsis itu. Pihaknya menyambut baik, berbicara aksi kemanusiaan berarti berbicara hati nurani sesama bangsa. Berbicara aksi kemanusiaan lanjutnya tidak memandang latar belakang seseorang, bahkan para seniman pun bisa melakukan aksi nyata. Haris Wiyata dan juru kamera Jimmy Octaviandi, Padang Panjang sepekan. Guna meningkatkan wawasan tentang kerukunan dan moderasi beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Padang Panjang menggelar kegiatan Focus Group Discussion atau FGD di Aula Hotel Pangeran, Kamis 28 Desember. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra menyampaikan, berbicara kerukunan beragama bukanlah hal asing di Padang Panjang, yang disampaikannya saat membuka kegiatan Focus Group Discussion atau FGD Kerukunan dan Moderasi Beragama. Sony menambahkan, di antara bentuk toleransi yang terjadi di Padang Panjang, Natalan yang baru saja dilaksanakan berjalan kondusif, aman, dan lancar tanpa gangguan. Lebih lanjut, Sony mengungkapkan Padang Panjang memiliki penduduk yang majemuk dan beragam atau heterogen, namun tetap aman dan nyaman. Ia berharap seluruh unsur jajaran pemerintah kota bersama pemuka masyarakat memantau, menjaga, dan merawat kerukunan di kota Serambi Mekah ini. Tak lupa, Sony juga mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan Pemilu Damai 2024 menuju Indonesia Emas 2045. Ketua FKUB Padang Panjang Sehabudin menyampaikan, Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri atau PBM nomor 8 tahun 2006/9 tahun 2006 harus mewujudkan toleransi. Ia berpesan, hal yang sudah ada ini harus dirawat dan dipelihara dengan menyemai kerukunan di kota ini. Pemaparan materi FGD disampaikan Ketua FKUB Sumatera Barat Duski Samad dengan judul Urgensi Moderasi Beragama. Dipandu Sekretaris FKUB Kota Padang Panjang Syaiful Arifin. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kapolres yang diwakili Kabak Binmas AKP Irma, Kepala BPBD Kesbangpol Iputu Venda, Kepala Kantor Kemenak Alizar Chan, serta 40 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, pengurus FKUB dan perwakilan OPD. Rifki Mahendra dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan Padang Panjang Sepekan di channel YouTube Padang Panjang TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Hafizah Sri Wahyuni, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.